A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita di momen yang indah ini masih diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kegiatan kita dalam perkara-perkara thalabul ilmi. Karena dalam perkara thalabul ilmi adalah sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu mari kita sama-sama melaksanakannya kegiatan ini, dan mudah-mudahan Allah memberikan maghfirahnya kepada kita dan mencurahkan rezeki dari langit dengan asbab kita menuntut ilmu atau mempelajari Al-Qur'anul Karim, ya, agar Allah mencurahkan rahmatnya kepada kita. Insyaallah momen sekarang kita masuk di surat Yusuf, ya. Surat Yusuf pada ayat yang kemarin di 68 dan sekarang kita memasuki di ayat yang ke-69-nya, ya. Surat Yusuf ayat yang ke-69, ya. Silahkan dibuka surat Yusuf ayat ke-69. Surat ini surat Makkiyah, ya. Kecuali ayat 1, 2, 3 dan 7 ini Madaniyah, kan diturunkan di Mekah, di Madinah. Dan jumlah suratnya ini ada 111 ayat. Gitu. Insyaallah kita lanjut saja di ayat yang ke-69 surat Yusuf ayat ke-69. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma zakhalu ala Yusufa awa ilaihi yaqub qala inni ana akhuka fala tabta'is bima kanu ya'malun. Walamma dakhalu ala Yusufa awa, dan tatkala mereka masuk ke tempat Yusuf, ya, Yusuf menempatkannya awa, yakni membawa saudaranya yaitu Bunyamin, ilaihi akhuhu qala inni ana akhuka fala tabta'is, itu saudaranya ke tempatnya. Yusuf berkata, sesungguhnya aku ini adalah saudaramu, maka janganlah kamu berduka cita. Maka janganlah kamu berduka cita. Nah, ini disampaikan kepada saudaranya yaitu Bunyamin, ya. Saya disampaikan bahwa sesungguhnya aku ini adalah saudaramu, maka janganlah kamu berduka cita atau bersedih hati. Nah, itu disampaikan oleh Yusuf alaihissalam kepada saudaranya yaitu Bunyamin yang kena ujian ketika karungnya itu diisi dengan piala, gitu ya.
Ini adalah salah satu taktiknya daripada Nabi Yusuf alaihissalam. Bima kanu ya'malun. Bima kanu ya'malun ini terhadap apa yang telah mereka lakukan, yaitu kedengkian, ya, kedengkian mereka, yaitu saudara-saudaranya itu. Kemudian Nabi Yusuf menyuruh Bunyamin, ya, supaya menceritakannya kepada mereka. Yusuf telah bersepakat, ya, dengan Bunyamin bahwa ia akan membuat siasat supaya Bunyamin tetap tinggal bersama Nabi Yusuf. Itu. Jadi mereka membuat perbincangan rencana-rencana, bukan tipu muslihat, ya, tetapi ini adalah taktik daripada Yusuf dengan saudaranya yaitu Bunyamin. Itu agar Bunyamin ini tetap berada di tempatnya Yusuf alaihissalam, saudaranya. Ini suatu taktik Yusuf alaihissalam, ya. Falamma jahajahum bijahajihim ja'ala siqoyata firkhali ahi summa addana muaddinun ayyatunal iru innakum lasarikun. Falamma, maka tatkala jahazuhum bijahajihim ja'ala siqoyah, maka tatkala telah disiapkan untuk mereka bahan makanan mereka, nah Yusuf memasukkan piala, ya, atau tempat minum itu. Nah, ini taktiknya Nabi Yusuf, ya, atau tekok lah katakan, yang terbuat daripada emas, ya, yang dihiasi dengan permata. Begitu hebat kan. Nah, ini bukan fitnah, tetapi ini taktik, ya, sekali lagi ini bukan fitnah tapi taktik antara Yusuf dengan Bunyamin, kesepakatan di antara mereka agar Bunyamin tetap tinggal bersama Yusuf. Nah, memasukkannya piala itu, ya, ke dalam karungnya Bunyamin. Fi irkhali akhi, ke dalam karung saudaranya. Summa addana muaddin, kemudian berteriaklah seorang yang menyerukan. Setelah mereka berpisah daripada majelis Yusuf, tiba-tiba terdengar ada seseorang yang berseru, ayyuhal ghair, hai kapilah, atau hai rombongan musafir, gitu kan. Innakum lasyarikun, sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang mencuri. Kalian adalah orang-orang yang mencuri. Qalu wa aqbalu alaihim madza tafqidun. Qalu, mereka menjawab sambil seraya, aqbalu alaihim madza, menghadap kepada penyeru-penyeru itu. Barang apakah? Mada, atau sesuatu apakah? Tafqidun, hilang dari kalian. Qalu nafaqidu suwa'al maliki wa liman ja'a bihim ba'irin wa ana bihi jahim. Qalu nafaqidu suwa', penyeru-penyeru itu berkata, kami kehilangan piala, gitu, atau kehilangan tekok, atau kehilangan barang cerek itu yang bagus. Al-malika waliman ja'a bihi himlun ba'ir, pembunyaan raja
Dan bagi siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh hadiah seberat beban unta. Wah, bayang hadiahnya itu besar sekali ya. Dia akan mendapatkan hadiah sebesar badan unta begitu. Ini bebannya, beratnya itu kan, berupa bahan makanan. Wa nabi, dan aku terhadapnya. Wa nabi, dan aku terhadapnya. Ini tentang hadiah itu maksudnya. Jaim, menjadi penjamin ya, atau menanggungnya, jadi jaminan. Qalu tallahi laqad alimtum ma ji'anna linubsida fil ardi wa ma kunna syarikin. Qalu tallahu, saudara-saudara Yusuf itu menjawab, demi Allah gitu. Sumpah yang di dalamnya itu terkandung makna takjub. Laqad alimtum ma ji'na linubsida fil ardi wa ma kunna syarikin. Sesungguhnya kalian mengetahui bahwa kami datang bukan untuk membuat kerusakan di negeri ini, dan kami bukanlah orang-orang pencuri, kan? Kami sama sekali belum pernah mencuri. Memang didikan ayahnya ya, didikannya ayahnya Nabi Yusuf itu kan seorang nabi, jadi tidak mungkin mengajarkan sesuatu yang salah. Maka dia mengatakan kami tidak pernah mencuri. Qalu fama jazauhu in kuntum kazibin. Qalu, nah, penyeru-penyeru itu berkata, yakni juru penyeru dan teman-temannya ya, anak buah daripada Yusuf. Fama jazauhu, tetapi apa balasan bagi si pencuri? In kuntum kadzibin, jika kalian betul-betul pendusta, kalian berdusta ya, di dalam pengakuan kalian tadi mengatakan bahwa kalian tidak mencuri. Kemudian ternyata pada piala tersebut ditemukan di dalam salah satu karung di antara kalian. Jelasnya di dalam karungnya Bunyamin. Qalu jazauhu mawjida firrakhli fahuwa jazauhu kadzalika najziz zalimin. Qalu jazauhu, mereka menjawab balasannya. Lapas jazauhu ini menjadi mubtada, sedangkan khabarnya ialah mawjida firrakhli, ialah pada apa yang diketemukan barang yang hilang itu ya di dalam karung, maka ia harus dijadikan budak. Kemudian diperbuat dengan berikutnya, karena pada zaman kenabian Nabi Yakub ya, hukum seorang pencuri itu adalah dihukumi dengan dijadikan budak dalam 1 tahun. Nah, beda dengan syariat yang pada waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, si pencuri itu kan dikisos tuh, dipotong tangannya ya, bersilang. Maling sekali potong tangan kanan, maling lagi potong yang kirinya. Tetapi ketika pada masa di kenabian ya Nabi Yakub, maka hukum pada waktu itu, hukum mencuri adalah ditahan 1 tahun maka dijadikan budak. Nah, seperti itu ya. Mawjida firrakhli,
ialah pada seorang ditemukan barangnya itu, fahuwa jazaa'uhu, balasannya gitu kan, balasannya sebagai tebusan barang itu, barang yang dicurinya itu ya, yaitu ditahan menjadi budak selama 1 tahun. Ini merupakan syariat Nabi Yakub ya. Ketika syariat Nabi Yakub itu dijalankan, maka dihukumlah selama 1 tahun. Nah, ini adalah suatu taktik ya. Kadzalika, demikianlah seperti pembalasan itu. Najid zalimin, kami memberi pembalasan kepada orang-orang yang zalim. Yaitu karena mencuri, kemudian para penyeru itu mengajukan usul kepada Nabi Yusuf supaya karung-karung itu ya yang mereka bawa itu diperiksakan. Fabada abi iyatihim, maka murilah Yusuf dengan karung-karung mereka gitu. Ini maksudnya mulai memeriksanya. Qabla wi'ai akhihi, sebelum memeriksa karung saudaranya sendiri. Jadi yang lain-lain, karung yang lain dulu ya sebelum karungnya Benyamin. Nah, terus mereka tidak merasa rugi dan tidak menemukannya. Summastakhrajaha, kemudian dia mengeluarkan piala raja itu. Nah, ini setelah qabla wi'adi akhi ya. Sebelum memeriksa karung-karung saudaranya sendiri supaya mereka itu tidak menaruh rasa curiga ya terhadapnya, maka summa stakhrajaha, kemudian dia mengeluarkan piala itu dari dalam karungnya Benyamin, ditemukan di situ, memang begitu ya, yakni tempat minum raja, miwi'ai akhihi, daripada karung saudaranya. Nah, selanjutnya Allah berfirman mengisahkan, kadzalika, demikianlah tipu muslihat itu ya. Kidna li Yusuf, kami atur supaya tercapai maksudnya Yusuf. Arti di sini adalah mengajarkan kepadanya tentang siasat untuk mengambil saudara sekandungnya itu. Makana, tidak patut ya, tidak patut. Makana, tiada patut, maksudnya Yusuf, liyakhudha akhahu, menghukum saudaranya dengan menjadikannya sebagai budak karena terbukti ia telah mencuri. Fi dinil malik, menurut undang-undang raja. Nah, ini sesuai dengan ketentuan raja Mesir ya pada waktu itu, karena hukuman bagi si pencuri menurut undang-undang raja ini ialah dipukuli atau dikenal denda sebagai 2 kali lipat harga barang yang dicurinya. Nah, bukan dijadikan sebagai budak. Illa ayyasa Allah, kecuali Allah menghendakinya. yakni menghendaki supaya Yusuf menghukum saudaranya itu sesuai dengan ketentuan syariat Nabi Yakub. Artinya Nabi Yusuf tidak dapat menghukumnya kecuali Allah menghendakinya. Ini wahyunya supaya Nabi Yusuf menghukum saudaranya itu ya sesuai dengan syariat yang berlaku pada mereka. Tarafa'u darajatim man tasau. Nah, kami tinggikan derajat orang-orang yang kami kehendaki. Ini melalui ilmu ya. Seperti kamu lakukan, seperti yang dilakukan Yusuf. Lapas ini adalah dibaca secara idofah. Dibaca secara idofah, yakni menjadi darajatim man nasyab. Dapat pula dibaca darajatin man nasyab.
Wa fawqa kulli di ilmi, dan di atas tiap-tiap orang berpengetahuan itu, dan di atas tiap-tiap orang berpengetahuan itu. Ini di antara semua makhluk ya. Alimun, ada yang maha mengetahui ya, artinya yang lebih mengetahui daripadanya ya, sehingga rentetannya selesai pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah itu ayat yang kita pelajari pada saat ini, yaitu sampai ke ayat 76. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini mendapatkan cucuran rahmat, dan kita diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga apa yang kita baca tadi dalam perkara-perkara taktik daripada Nabi Yusuf alaihissalam agar saudaranya itu bisa tetap tinggal di tempatnya itu, maka Yusuf alaihissalam membuat taktik seperti itu. Dan itu bukan kehendaknya sesungguhnya, karena tadi disampaikan semuanya ini adalah kehendak Allah. Gitu. Semuanya kehendak Allah. Maka Nabi Yusuf berbuat taktik seperti itu agar saudaranya itu tetap tinggal. Dan ini adalah taktik berikutnya, nanti di ayat-ayat yang berikutnya nanti akan tahu bahwa dengan taktik itu supaya saudaranya itu menghadirkan ayahnya. Maksudnya nanti ke sana arahnya ya, supaya membawa ayahnya ke tempatnya Yusuf gitu, untuk mengambil Benyamin, padahal tujuannya itu adalah agar Yusuf ini bisa berjumpa dengan ayahnya ya. Insya Allah nanti di ayat-ayat berikutnya nanti kita akan ketemu dengan perihal itu ya, perjumpaan Nabi Yusuf dengan ayahnya. Insya Allah itu saja ya, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.